Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Yes, ini adalah Minggu Palem. Berarti minggu depan sudah Paskah ya? Tidak terasa, cepat sekali. Ya, Palm Sunday. Nah, saya rasa kita semua tahu bahwa Minggu Palem ini mengawali satu minggu, mungkin kalau di bahasa Indonesia sering dibilang apa ya, kisah sengsara Tuhan Yesus itu diawali hari Minggu, dan tentunya kita tahu nanti apa yang terjadi di hari Jumat dan hari Minggu berikutnya pada saat kebangkitan atau Paskah atau yang sering disebut Passover. Tapi sebetulnya apa yang terjadi hari Minggunya? Hari Minggunya apa yang terjadi? Karena dalam beberapa hari lagi, jadi kalau kita mundur 2000 tahun yang lalu, hari Minggu terjadi sesuatu, lalu hari Jumat terjadi sesuatu, dan tentunya hari Minggu berikutnya terjadi sesuatu. Nah, saya akan putarkan satu video klip yang sangat singkat, pendek sekali ya saudara, tidak sampai 1 menit rasanya, hanya untuk memberikan gambaran apa yang terjadi hari Minggu Palem ya, Palm Sunday itu apa yang terjadi ya, sering disebut juga ini mengawali the Passion Week ya, minggu yang harus dilalui Yesus, minggu terakhir dalam kehidupan Yesus di bumi. Apa yang terjadi? Boleh diputar klipnya ya, singkat saja. The large crowd that had come to the Passover festival heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, shouting, "Praise God! God bless him who comes in the name of the Lord. God bless the King of Israel." Jesus found a donkey and rode on it, just as the scripture says. Do not be afraid, city. Ya, singkat saja, hanya untuk memberikan gambaran yang sangat singkat, seperti itulah kira-kira. Yesus masuk ke kota Yerusalem menaiki keledai, bukan naik kuda, saudara. Ya, karena sudah dinubuatkan di Zechariah 9:9 bahwa Yesus harus masuk ke Yerusalem naik keledai. Dan saudara bisa lihat tadi di cuplikan, ya, mereka memegang daun palem dan ya melambai-lambaikan, menaruh di tanah di jalan yang akan dilalui Yesus. Ya, pasti meriah sekali, seperti layaknya sebuah karnaval ya, mungkin saudara bisa bayangkan. Nah, itu masuk ke dalam kota Yerusalem. Lalu mereka mengeluk-elukan Yesus, meneriakkan sesuatu. Kira-kira mereka meneriakkan apa? Nah, kisah ini terekam di dalam 4 Injil. Jadi kalau saudara buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Matthew, Mark, Luke, and John, semuanya mencatat ini. Ya, at least di Matius 21 ada, saudara bisa lihat. Lalu di Markus ya, di Markus juga ada, Markus 11, lalu John 12, lalu di Lukas 19 juga ada. Nah, saya akan coba buka dari 4-empatnya ya, membandingkan apa yang dicatat di Matius, apa yang dicatat di Markus, apa yang dicatat di Lukas, dan apa yang juga dicatat di Yohanes, untuk memberi gambaran sekali lagi background story-nya seperti apa 2000 tahun yang lalu. Apa yang diteriakkan oleh orang-orang tersebut pada saat Yesus masuk. Boleh dibuka slide-nya? Ya, dari 4 Injil, ya bisa kelihatan, ya oke, pas sekali. Nah, Matius 21, ya saya akan bacakan saudara, dari Matius 21, saudara boleh fokus di yang sudah di highlight kuning. Ya tentunya ini saya ambil dari King James, ya saudara boleh ikuti dari versi bahasa Indonesia, silakan saudara boleh ikuti. Saya bacakan dari yang Matius. And the crowds that went before him and that followed him were shouting. Nah ini yang kita akan perhatikan, yang di kuning, yang di highlight kuning. Hosanna to the son of David. Hosanna bagi anak Daud. Itu yang diteriakkan orang-orang tersebut. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Diberkatilah ia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosanna di tempat yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang di kota tersebut, itu yang dielulukan sambil membawa palem. Bahkan dicatat di Alkitab mereka ada yang menaruh pakaiannya di jalan pada saat Yesus lewat menaiki keledai. Lalu dari Markus juga serupa. Yang kuning, Hosanna to the son of David, sama ya. Hosanna bagi anak Daud. Blessed is he who comes in the name of the Lord, sama. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna in the highest, itu juga sama. Ya. Lalu lompat yang Lukas.
Yang kuning saudara, perhatikan yang kuning. Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Ini sedikit berbeda. Diberkatilah, bukan cuma iya tapi the king. Jadi mereka menganggap itu orang yang datang naik keledai adalah the king. Lihat, diberkatilah raja yang datang di dalam nama Tuhan. Peace in heaven, damai di surga, and glory in the highest. Dan kemuliaan di tempat yang tinggi. Lalu tentu saja ada orang-orang yang tidak suka. Orang Farisi berkata, Guru, suruh mereka diam. Lalu Yesus, seperti saudara tahu, Yesus menjawab, kalau mereka diam maka batu ini yang akan berteriak. Karena itu harus terjadi, sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Lalu satu lagi di Yohanes 12, kita lihat mirip juga. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. Ada kata itu lagi, the King of Israel ya. Hosanna, diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel. Lalu itu yang paling bawah, the reason why, alasan mengapa mereka meneriakkan demikian, karena mereka telah mendengar apa yang Yesus lakukan, tanda-tanda ajaib yang Yesus telah lakukan. Nah, ini gambarannya saudara. Saudara sudah lihat ya, saudara sudah lihat tadi video klipnya secara singkat. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi itu meriah sekali benar-benar seperti sebuah tradisi. Jadi itu bukan yang pertama. Jadi mereka membawa palem, ya pohon daun palem. Jadi seperti pada saat raja datang, misalkan sehabis perang dan dia kembali, itu seluruh rakyat keluar dari tempat tinggal mereka dan menyambut dan meneriakkan teriakan pekik kemenangan. Nah, pertanyaan Hosanna itu artinya apa? Kita sering nyanyikan Hosanna. Artinya apa Hosanna? Hosanna itu adalah pekik kemenangan, pujian ya, yang dinaikkan di situasi yang sukacita, penuh dengan sukacita. Tapi di dalam bahasa aslinya, Hosanna adalah bahasa Ibrani itu Yasha'ana, ya, itu mengandung arti rescue us, save us, selamatkan kami. Nah, saudara tahu setting ceritanya, saat itu bangsa Israel sedang berada di bawah jajahan Romawi. Jadi yang mereka tunggu adalah raja, betul, mereka menunggu raja. Makanya tadi yang diberkatilah yang datang, even the king of Israel. Jadi mereka menganggap ini dia yang akan membebaskan, ini yang akan jadi raja. Jadi yang dipikiran mereka, raja ini yang naik keledai, bukan naik kuda saudara, itu akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, sehingga bangsa Israel akan berdiri menjadi bangsa yang merdeka, mereka terbebas dari penindasan. Karena saya yakin saudara tahu hidup di dalam penindasan bangsa lain itu penuh penderitaan, gak enak hidupnya. Mereka berharap itu. Jadi mereka sukacita menyambut Yesus. Mereka tahu apa yang telah dibuat Yesus. Ya, tapi itu hari Minggu. Hari Minggu. Boleh image number 1. Itu hari Minggu. Hari Minggu. Berapa lama bertanya ini ya, yang tadi ya, hari Minggu. Lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yesus masih bolak-balik masuk ke Yerusalem. Masih mengajar di Bait Suci. Dan Jumatnya, image number 2 please. Jumatnya, ini orang yang sama yang tadi dielu-elukan. Tiba-tiba Jumatnya mati. Jadi itu tadi kegembiraan, ya, pengagungan, kemuliaan. Orang yang dianggap raja itu, ya tadi. Jadi mereka percaya sama orang yang naik keledai, Yesus yang naik keledai. Mereka percaya ini orang yang akan membebaskan kita, juru selamat. Mereka tahu itu. Tapi cuma sebentar saudara. Berapa hari itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari saja. 4 hari sebetulnya ya. Ini yang terjadi. Nah pertanyaannya, di antaranya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu apa yang terjadi? Mengapa orang-orang yang begitu menyukai Yesus, mengeluh-elukan dan menganggap Yesus sebagai raja yang akan membebaskan mereka tiba-tiba berbalik 180 derajat dan pada hari Jumat berkata, salibkan dia. Itu orang-orang yang sama saudara. Apa yang terjadi kira-kira? Ya kita sebetulnya tahu itu orang yang sama. Tapi pertanyaannya apa yang terjadi? Mengapa begitu cepat mereka berubah? Baik, jadi begini saudara. Pada saat itu, kita tahu hari Jumat itu, pada saat Minggu Palem itu yang turun ke jalan. Ya, yang mengeluh-elukan Yesus, menyambut Yesus itu adalah rakyat. Rakyat, orang-orang ya, penduduk Yerusalem. Bukan pemimpinnya.
Pemimpinnya nggak suka. Maksudnya siapa pemimpin? Pemimpin itu adalah para imam, ya, tua-tua Yahudi, ahli Taurat, ya, orang Farisi. Itu pemimpin masyarakat. Mereka tidak suka. Jadi at least minimal ada dua golongan. Ada dua golongan. Satu rakyat, satu pemimpin rakyat. Rakyat menyukai Yesus yang datang karena menganggap ini orang akan membebaskan. Tapi para pemimpin rakyat, leaders, mereka tidak suka. Mereka tidak suka. Rakyatnya suka, pemimpinnya tidak suka. Kenapa pemimpinnya nggak suka? Karena para pemimpin, orang-orang Farisi, orang-orang para imam, itu mereka lebih suka kondisi status quo. Mereka masih bisa mengambil keuntungan dari rakyat. Mereka berada di tengah-tengah, mereka bisa lobby ke pemerintah Romawi. Mereka masih juga bisa mengambil keuntungan dari rakyat. Dan mereka tidak suka dengan Yesus, walaupun mereka tahu Yesus ini melakukan mujizat. Karena apa? Popularitas mereka berkurang. Karena mereka tidak bisa melakukan yang Yesus lakukan. Anggap ya saudara? Ya. Dan mereka menganggap Yesus melanggar hukum Taurat yang mereka sanjung-sanjung. Karena Yesus selalu melakukan mujizat, penyembuhan dan sebagainya di hari Sabat. Mereka tidak suka. Dan mereka berpikir bagaimana caranya mengenyahkan orang ini. Itu yang terjadi. Nah sehingga dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Kamis itu terjadi sesuatu di dalam rakyat. Sehingga kita tahu akhirnya pada hari Jumat orang yang tadinya mengeluh-elukan sekian banyak orang, sekian ratus mungkin sekian ribu orang tiba-tiba berkata salibkan dia. Anggap ya kurang lebih gambarannya demikian. Nah siapa ini para pemimpin yang tidak menyukai Yesus? Orang Farisi tadi yang kita sebut. Pemimpin agama. Mereka pemimpin agama saudara. Agama Yahudi tentunya ya. Bukan agama Kristen. Siapa sebetulnya mereka? Kenapa mereka benci sekali sama Yesus? Udah kita kembali ke kitab Kejadian. Kejadian 3:15 please. Real quick. Genesis 3:15. Saudara ingat pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ya. Tentunya saudara tahu gimana caranya. Ular itu ya, iblis masuk ke dalam bentuk ular memperdaya manusia ya, tahu ya saudara. Setelah manusia jatuh lalu Allah Bapa berkata sesuatu kepada manusia. Genesis 3:15. Dikatakan begini, aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Engkaunya siapa? Ular. Dan antara lihat yang merah. Keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunan perempuan ini dan keturunan ular. Kita tahu ular itu siapa? The devil. Keturunan perempuan. Itu yang ngomong Allah Bapa sendiri. Akan ada permusuhan antara keturunan si perempuan dan keturunan ular. Keturunan iblis. Kejadian 3 setelah kejatuhan manusia. Lalu fast forward. Matthew 12:34 please. 4.000 tahun kemudian kira-kira Yesus berjalan di atas bumi dan berhadapan dengan orang-orang Farisi yang tidak menyukai dia. Yesus berkata apa? Matius 12 ayat 34. Hai kamu. Nah ini keturunan apa? Ular. Jadi Yesus mengidentifikasi yang disebut di Kejadian 3:15. Hai kamu, ini berkata kepada orang-orang pemimpin agama. Keturunan ular beludak. Itu. Satu lagi, John 8:44. Please. Di depan mereka, orang-orang pemimpin agama, orang Yahudi, ahli Taurat. Yesus berkata apa? Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Bahasa Inggrisnya, you are of the devil. Iblis bapakmu berarti kamu anaknya iblis, kamu keturunannya itu, ular. Jadi itu yang terjadi, sehingga ada pertentangan. Ya. Tapi itu masih menimbulkan tanda tanya, bagaimana mungkin begitu cepat dalam 4 hari saja orang yang berharap kepada Yesus tiba-tiba berbalik berkata salibkan dia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka lihat, mereka merasakan mujizat yang dilakukan Yesus. Mungkin beberapa ribu di antara mereka adalah orang yang juga menikmati pada saat diberi makan 5.000 orang diberi makan oleh Yesus. Mungkin beberapa di antara mereka juga orang yang pernah disembuhkan oleh Yesus dari sakitnya. Atau mungkin pada saat Yesus mengusir
setan keluar, itu mungkin salah satu anak mereka. Tapi berbalik. Kok bisa? Kok bisa? Dan kita tahu ceritanya saudara. Ya, apa yang terjadi hari Jumat? Saya harus cepat. Image number 3 please. Gambar ketiga. Yes, nah saudara tahu ini apa? Lihat ya, itu yang sebelah kiri Yesus. Siapa yang di kanan? Siapa? Barabas tuh. Saudara tahu. Alkitab mengatakan adapun Barabas adalah seorang apa? Seorang apa? Penjahat ya, mungkin di bahasa Indonesia disebut penyamun. Ya. Bahasa penyamun mungkin, kata penyamun mungkin sudah tidak populer ya. Penjahat yang pernah melakukan pemberontakan dan pembunuhan yang itu benar-benar penjahat. Yang ini kita tahu dia Yesus. Yang tengah Pontius Pilatus. Ada yang sangat menarik. Please buka yang King James ya saudara. Matthew 27 ayat yang ke-17. Yang bahasa Inggris please. 17. Ya, jadi pada saat hari raya Paskah itu kebiasaan bahwa Pontius Pilatus sebagai gubernur mau melepaskan satu tawanan buat rakyat. Lalu dia ngasih ini. Pilate said unto them, whom will you that I release unto you? Barabbas or Jesus which is called Christ. Pilihan. Suruh milih. Yang kiri tadi apa yang kanan. Tapi ada yang lebih menarik. Jika saudara buka versi bahasa Indonesia. Versi Indonesia. Ayat yang sama. Nah ini. Saya nggak tahu saudara pernah ketemu ini belum. Lihat. Baik. Karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka. Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu. I will give this person to you. Kamu mau yang mana? Lihat. Namanya siapa? Yesus Barabas. Namanya aja mirip. Atau Yesus Kristus. Yesus Barabas, Yesus Kristus. Lalu Pilatus di tengah-tengah. Kamu mau yang mana? Pilih sendiri. Yesus Kristus atau Yesus Barabas. Jadi rupanya Yesus, nama Yesus itu seperti nama yang umum. Kalau saudara mungkin Google ya, nama yang paling umum bahasa Indonesia mungkin siapa ya? Budi, Andi itu umum. Mungkin yang paling banyak dipakai. Jadi Yesus itu nama umum. Nah ini memang menjadi pertentangan bagi para teolog ya. Mereka ada yang percaya apakah itu cuma kiasan, apa benar-benar sih Barabas itu nama depannya adalah Yesus. Ya, di Alkitab bahasa Indonesia tertulis ini. Tadi di King James tidak ditulis Jesus Barabas. Tapi kalau saudara buka di versi Complete Jewish Bible itu ditulis Yeshua Barabas. Menarik sekali. Namanya mirip. Tapi yang lebih menarik lagi. Saudara tahu arti Barabas itu apa? Bar. B-A-R. Bar itu in Hebrew. Dalam bahasa Israel. Dalam bahasa Yahudi itu artinya the son of. Anak dari. Abbas. Itu sama dengan Abba. Artinya saudara tahu. Father. Jadi Barabas itu artinya the son of the father. Jadi kalau dia namanya Jesus Barabas, berarti itu diartikan Jesus the son of the father. Di sebelah satunya juga ada Jesus the son of the father. Dan Pilatus berdiri di tengah-tengah. Yang mana yang kamu mau? Jesus Christ or Jesus Barabas. Dua-duanya the son of the father. Cuman bedanya tadi kita sudah tahu pada saat Yesus berdiri di depan orang Farisi. You are of the devil. Bapamu iblis. Yang satu the son of the devil. Yang satu the son of God. Namanya sama. Oke. Prophetically speaking. Now. Yang menarik begini saudara.
Ayat 20 boleh, drop down. Matius 27 ayat 20. Satu lagi. Ayat 20. Tetapi oleh apa? Hasutan. One single word. Persuasion. Hasutan. Nah ini yang terjadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hasutan. Hasutan para pemuka agama. Para leaders. Sehingga sekian ratus, mungkin sekian ribu orang yang menyukai Yesus hari Minggu berkata Hosana, maka hari Jumat berkata salibkan dia. Karena hasutan. Oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Saudara kalau baca ceritanya saudara akan tahu bahwa Pilatus dia tahu dia mau membebaskan Yesus. Karena Pilatus sendiri orang Romawi dia tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena envy, dengki, iri. Jadi dia tahu ini orang gak bersalah. Dia berusaha membebaskan tapi gak bisa. Karena seluruh rakyat sudah berbalik berteriak salibkan dia. Pertanyaannya, let's go forward kehidupan yang sekarang. Nah ini dia. Masalahnya gini saudara. Apakah kita masih berteriak salibkan dia? Tahu gak saudara, salibkan dia. Salibkan, crucify him. Penyalipan itu adalah cara hukuman mati yang paling mengerikan. Karena orang mati pelan-pelan. Pelan-pelan. Bangsa Romawi itu sangat ahli dalam menyiksa orang pelan-pelan sampai mati. Jadi pada saat berkata salibkan dia, itu benar-benar di benak mereka ini orang harus mati. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara akan tahu bukan cuma salibkan dia, but away with him. Enyahkan dia, salibkan dia. Apakah kita juga saat ini masih berkata, salibkan dia? Oh enggak dong, saya orang Kristen, saya rajin ke gereja, saya pelayanan. Mungkin kita enggak berteriak salibkan dia, tapi mungkin pelan-pelan, salibkan dia. Mungkin dengan teman kita bilang, yuk kita salibkan dia. Hari Minggu kita bisa mengangkat tangan teriak hosana, tapi mungkin hari Rabu besok kita, yuk kita salibkan dia. Pelan-pelan, salibkan dia. Apakah begitu kita? Salibkan dia itu bukan cuma ini orang harus mati. Tapi penolakan 100% terhadap orang itu. Penolakan, kecewa mungkin. Saudara perhatikan baik-baik. Pilatus di tengah-tengah, Yesus di kiri, Yesus di kanan tadi digambar. Barabas di kiri. Dia bilang begini kan. Pilih yang mana? Maksudnya apa? Engkau gak bisa pilih dua-duanya saudara. Gak bisa. Saya gak mau pilih juga gak bisa. You have to choose one of them. Yang ini apa yang itu. Jesus Christ or Jesus Barabbas. The son of the father. But the father is the devil. Or the son of the father and the father is God. Kau harus pilih satu. Gak bisa pilih dua-duanya. Gak bisa. Pilihan itu selalu salah satu. Saya selalu berkata begini, di dalam Yesus tidak ada abu-abu. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, gak ada abu-abu. Kalau gak kita pilih yang itu, kita pasti pilih yang ini. Kalau kita gak sedang naik, kita pasti sedang turun. Kalau gak kita sedang berada di terang, kita pasti sedang berada di gelap. Kalau tidak sedang memilih Yesus, pasti memilih Barabas. Period. Full stop. Gitu loh. Abstain bisa? Gak bisa saudara. Gak bisa. Dan masalah pilihan itu seringkali kita harus bikin tiap hari. Kita lahir baru, kita membuat pilihan. Oke, saya pilih Yesus, saya lahir baru. Tapi what's next? Kita Minggu bisa hosana. Senin, apakah kita hosana? Apa salibkan dia? Barabas mewakili apa? Barabas adalah segala sesuatu yang di luar Christ. Adalah Barabas. Kalau kita sedang tidak mengikuti Jesus Christ, gak usah disuruh yang namanya Barabas pasti cepat atau lambat masuk ke dalam hidup kita. Meskipun tanpa kita sadari. Karena apa? Choose one. Pilih yang mana? Pilih. Tuhan gak bisa pilihin buat kita. Gak bisa saudara.
Bangsa Israel dikasih pilihan. Yesus atau Barabas. Dan dihasut oleh pemuka agama, mereka pilih Barabas. Kita pilih Yesus. Saya tahu kita semua pilih Yesus, kita lahir baru. Lalu bedanya apa sebetulnya Yesus sama Barabas? Bisa jadi tanpa sadar kita milih yang Barabas. Karena kita sedang tidak berjalan bersama Yesus. Tanpa sadar kita berjalan bersama Barabas. Tanpa sadar. Kalau kita sedang tidak dimuridkan Yesus, pasti kita sedang dimuridkan yang lain. Kalau kita sedang tidak following Jesus, pasti kita sedang mengikuti yang lain. Halo? Itu udah pasti saudara. Kita nggak bisa abu-abu. No. Tuhan bilang apa? Hitam adalah hitam, putih adalah putih. You choose. Kau mau di sana, mau di sini. The problem is seringkali kita pindah-pindah. Hari Minggu saya di sini Tuhan, tapi Senin saya sedikitlah ada di sini. Rabu, oke deh Tuhan saya balik lagi. Karena tadi pagi saya ingat berdoa. Selasa, Rabu, Kamis berat perjuangan saya. Maaf Tuhan, saya kesini dulu. Nanti Minggu saya balik lagi. Sering kita gitu saudara. Bukan berarti kita berbuat jahat. Bukan, maksudnya tidak harus berbuat jahat. Dengan kita lupa sama yang ini, kita sudah berada di sana. Karena tidak ada tengah-tengah. Pada saat kita tahu firman dan kita tidak mau melakukan, kita sudah pindah ke sisi yang lain. Barabas akan bilang, ikut aku, engkau tidak harus panggul salibmu. Kalau ikut yang itu, Jesus Christ, kau harus sangkal dirimu, panggul salib, baru ikut itu tuh. Ikut ini aja, ikut aku. Gak usah panggul salib-saliban, gak usah. Ikut yang itu, engkau harus kudus. Ada berkata, kuduslah engkau karena aku kudus. Di sebelah sini, Barabas akan berkata, kamu boleh ngapain aja, gak harus kudus-kudusan. Ikut sana, kamu harus mengasihi orang. Ikut sini, you can do anything you want. Kau boleh berpikir segala sesuatu tentang dirimu sendiri. Gak usah mikirin orang lain. Gak usah. Ikut ini aja. Itu. Tapi tetap kita harus milih saudara. Tetap kita harus pilih. Tetap kita harus pilih. Barabas mewakili segala sesuatu yang ada di dunia. Semua yang ada di dunia. Matthew 11:6 please. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak akunya huruf besar. Ini yang ngomong Yesus. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perhatikan kalimatnya. Berarti penolakan, menolak aku, menolak Yesus bisa dikarenakan apa? Kecewa. Kecewa itu bisa berujung menolak si aku itu, si Yesus. Kecewa apa kira-kira? Tuhan berapa lama lagi Tuhan? Aku ikut engkau, aku pelayanan. Tapi kenapa hidupku gak maju-maju? Kenapa hidupku begini terus Tuhan? Kita mungkin berdoa. Tapi pada saat jawaban doa tidak kunjung tiba. Dengan mudah kita menjadi kecewa. The problem is bahayanya kecewa itu tidak datang langsung jebret saudara kita bisa meninggalkan Tuhan langsung hari itu. Tidak, sedikit demi sedikit turun. Ingat ya kalau kita nggak lagi naik kita pasti sedang turun. Cuma kita nggak sadar kalau kita sedang turun. Sadarnya nanti kalau udah di bawah, udah kejauhan baru kita nyadar karena susah lagi naik. Hanya karena kecewa kita bisa menolak dia. Bisa saudara, bisa banget. Please hati-hati. Hanya karena kecewa. Bagus kalau kita boleh percaya dengan yang namanya janji Tuhan. The promises of God. Di Alkitab ribuan janji Tuhan. Tapi pada saat janjinya nggak kunjung tiba, apa yang tersisa? Kita percaya dengan the promise of God. Tapi pada saat promise-nya tidak kunjung tiba, yang tersisa adalah God. The promise of God. Yang kita tunggu the promise-nya. Karena ini yang memberi kelegaan. Tapi promise-nya gak datang-datang. Yang tersisa adalah God. That's what you have. And it's more than enough. Lebih dari cukup sebetulnya.
Tapi bisakah kita bertahan only with God pada saat kita menunggu promise-nya nggak datang-datang? Bisakah kita bertahan? Nggak tahu saudara, harus diuji dulu. Harus diuji. Saudara pasti pernah dengar berita, belum lama, mungkin 3-4 tahun lalu. 4-5 tahun lalu. Seorang worship leader terkenal dari mega church di Australia, tiba-tiba di depan umum, dia menyatakan di depan umum, publicly menyatakan, saya tidak lagi beriman kepada Kristus Yesus. What? Mega church. Dari mega church yang sama di New York, sekitar 8 tahun lalu, worship leader yang luar biasa. Di depan umum tiba-tiba menyatakan, I am a GAY. Ya ngerti maksudnya saudara? Kok bisa? Bisa saudara. Pertanyaannya, kita bisa gak menyangkal Tuhan? Bisa. Bisa. Loh, tar dulu, saya lahir baru. Ada Holy Spirit di dalam saya. Pertanyaannya, apakah kita aware bahwa di dalam kita ada Holy Spirit? Kalau kita hanya aware pada saat hari kita lahir baru, habis itu kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak dimuridkan, tidak pernah diisi dengan firman, maka kita pun bisa menyangkal. Petrus kurang mencintai Yesus seperti apa? Dia menyangkal. Yudas Iskariot, orang juga yang dekat dengan Yesus, salah satu dari 12, menyangkal juga toh. Bahkan menyerahkan Yesus, menjual Yesus. Lalu bagaimana? Kita harus hati-hati saudara. Saya harus sampaikan ini. Kita tahu tadi hari Minggu seluruh rakyat mengeluh-elukan Yesus. Tapi karena hasutan siapa? Leaders. Pemuka agama, pemimpin masyarakat, maka hari Jumat ribuan orang berbalik. Sekarang gini, siapa saudara yang orang tua, punya anak? Can I see your hands? Banyak toh, mostly. Saya katakan, you are leaders. Engkau leaders. Siapa yang kau pimpin? Keluargamu, anak-anakmu. Boleh ditampilkan image MG. MG please. Ada satu gambar lagi saya bawa. Saudara tahu ini apa? Ini belum lama. Apa? Ya mungkin kalau yang online bukan di Australia mungkin nggak tahu ini apa. Saudara tahu ini apa? Yes. Mardi Gras. Ini terbesar di dunia, terjadi di Sydney. Di depan muka kita. Meriah, meriah sekali, terbesar di dunia saudara. Di dunia, terjadi di Sydney. Di kota kita, mungkin di belakang rumahmu. Ini terjadi. Kenapa saya bawa gambar ini? Saudara boleh search di sosial media, internet. Ratusan, mungkin ribuan gambar-gambar tentang parade MG ini. Ya, ini perayaan LGBT ya, Mardi Gras, terbesar di dunia. Bagaimana jika saudara lagi search tiba-tiba salah satu wajah itu adalah anakmu? Rasanya kayak apa? Atau setiap orang bawa handphone tuh, anak-anak saudara juga bawa. Ya mungkin saudara nggak pernah ngecek ya di handphone anak-anak saudara. Tapi lihat, ada gambar-gambar seperti ini dan tiba-tiba ada like. Atau jangan-jangan saudara sendiri yang memberi like. Hanya karena ketidaktahuan, hanya karena ini kan cuman event setahun sekali. Ingat, kejatuhan tidak terjadi satu malam. Pada saat anak saudara tidak sedang ikut Kristus, dia sedang ikut Barabas. Pada saat anak saudara sedang tidak dimuridkan Kristus,
mereka sedang dimuridkan internet, mereka sedang dimuridkan Netflix, mereka sedang dimuridkan YouTube dan sosial media yang lain, Facebook, Instagram, TikTok maybe. Senin sampai Jumat. Oh, anak saya rajin ikut Sunday School, anak saya rajin ikut Awaken. Apa yang terjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Mereka sedang beribadah, tanda kutip di mana? Mereka sedang dimuridkan siapa? Apa yang mereka baca? Bagaimana pergaulan mereka? Ketemu siapa? Setiap tayangan di setiap channel di rumah saudara, berapa ratus channel, every single one of them, setiap channel itu mengincar jiwamu. Mengincar jiwa. Kenapa musuh kita, iblis, itu mengincar generasi muda? Karena mereka adalah generasi yang will usher in the coming of the Lord Jesus. Maka gambaran the Father harus dirusak. Jangan sampai mereka punya perfect image of the Father. Makanya itu tadi. Berapa di antara saudara yang berdoa memerangi hal-hal tersebut seperti itu? Mungkin kita nggak aware saudara. Itu terjadi setiap tahun makin besar. Makin besar di kota kita. Kita kelewat gitu aja. Mungkin kita tidak berdoa. Tidak memeranginya. Karena mungkin itu tidak menyentuh keluarga kita. Wow, my family is good. Anak-anak saya baik. Anak-anak saya baik. Ingat, mereka-mereka yang sudah di posisi tinggi, worship leader, tiba-tiba satu hari bisa bang jatuh. Kapan, saya bertanya ini saudara. Kapan terakhir kali saudara mengajari firman Tuhan kepada anak-anak saudara? Atau pernah atau tidak? Kau duduk dengan anak-anakmu, kasih firman. Ajari tentang Kristus. Karena kalau kita nggak ngajarin, ada yang pihak lain yang akan ngajarin. Dan ingat, musuh tidak menunggu sampai mereka dewasa. No. Tidak menunggu sampai mereka dewasa. Tidak. Anytime. Mereka akan ambil. Mereka akan curi. Mereka akan belokkan jalan anak-anakmu. Kapan terakhir kau bangun mesbah keluarga dengan anak-anakmu? Please don't skip. Please, saya berkata. Jangan skip. Skip itu berarti bolong. Berarti pada saat bolong itu ada celah terbuka. Dan begitu ada celah, maka pihak lain akan masuk. Ingat, which one you choose. Pada saat kita nggak ambil Jesus Christ, cepat atau lambat kita akan ambil Jesus Barabbas. Oh, this is serious, saudara. Karena kalau kita skip, mungkin suatu hari kita bisa tiba-tiba melihat foto anak kita di tengah-tengah kerumunan tadi. Lalu kita berdoa sama Tuhan, Lord, apa yang terjadi? Kok jadi gini? Atau tiba-tiba suatu hari, anak saudara jadi susah diatur, rebellious. Apa yang terjadi Tuhan? Itu tidak terjadi satu malam saudara. No, itu proses. Ada hari pertama saat mereka tanpa kita tahu sudah mengambil keputusan ikut dunia. Dan meninggalkan Kristus secara perlahan. This is serious. This is something serious. Mereka perlu encounter. Ini yang terjadi atas bangsa Israel. Bangsa Israel punya agama. Yes, punya agama Yahudi, bukan Kristen. Mereka melihat juru selamat di depan muka mereka. Melakukan mujizat, mungkin menerima mujizat. Mungkin salah satu disembuhkan. Menerima makanan, waktu diberi makan 5.000 orang. But they miss the Savior. Mereka miss salvation. Ada Saviornya di depan muka. Tapi they miss the salvation. Keselamatannya mereka miss. Kenapa? Kecewa. Kami mau seorang raja yang bisa membebaskan kami
dari Romawi. Hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ternyata bukan dia. Kalau engkau tidak bisa bebaskan kami tidak perlu engkau. Kecewa. Kami perlu seorang raja yang mengangkat pedang, punya kekuatan militer. Tapi kalau yang datang seorang tukang kayu naik keledai, sorry, it's not you. Bukan kamu. Kita akan tunggu yang lain. Maka yang terjadi Jumat salibkan dia. Kecewa. Mereka lihat juru selamat di depan muka, tapi mereka miss keselamatan. Ini yang terjadi, saudara. Sekali lagi, mereka punya agama, mereka punya tempat ibadah atau gereja yang luar biasa megah di seluruh dunia, bait suci. Tapi tidak ada keselamatan. Mereka miss. Mereka punya hari-hari raya yang dirayakan, mereka merayakan Paskah, tapi mereka miss keselamatan. Suatu saat, pada saat Yesus mau memasuki Yerusalem, dia berkata begini. Ayo kita buka deh. Lukas 19, 41, 44. Ini mungkin yang terakhir. Saya tinggal sedikit. Lukas 19, 41, 44. Lukas 19, 41, 44. Alright, Luke 19. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, menangisi Yerusalem. Kenapa? Next. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, Yerusalem. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kenapa? Next. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, ini berkata kepada Yerusalem, dan menghimpit engkau. 44. Dan mereka akan membinasakan ya saudara. Membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak atas batu yang lain. Karena engkau, perhatikan, tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Shocking toh? Because you don't know the time of visitation. Maka yang terjadi tahun 70 Masehi ini terjadi. 70 AD. Image number 4 please. Ini yang terjadi tahun 70 Masehi. Yang ngomongin Yesus tadi terjadi. Apa itu? Yerusalem dihancurkan rata tanah. Kan Yesus bilang tidak ada satu batu pun terletak atas batu yang lain. Bait suci dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi tahun 70 Masehi. Habis. Sisa bangsa Yahudi lari ke gunungan yang namanya Masada. Dan mereka melakukan bunuh diri massal. Mereka lebih baik mati daripada menyerah menjadi budak Romawi. Terjadi tahun 70 Masehi. Suatu saat Yesus di depan Yerusalem, dia menangisi Yerusalem dan berkata, oh Yerusalem, Yerusalem, betapa aku ingin, I want to gather you. Seperti seorang induk ayam mengumpulkan anak ayam di bawah sayapnya. Saudara pasti mendengar itu kan. But you're not willing. Engkau gak mau. Maka engkau tidak akan melihatku lagi, kata Yesus. Sampai hari yang engkau berkata, blessed is he who comes in the name of the Lord. Kapan itu? Bukan pada saat minggu malam, kalimatnya memang sama. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Tapi itu nanti pada saat second coming. Saya kasih ilustrasi yang terakhir saudara. Kalau saya main musik, saya main keyboard misalkan. Saya punya intro sebuah lagu, 4 bar intronya. Saudara mungkin ada yang tahu bar, ada yang enggak. 4 bar. Pada akhir bar keempat, si penyanyi harus masuk. Saya sudah main 4 bar, saya tunggu bar keempat, penyanyinya enggak masuk. Lalu saya harus masuk bar kelima dong, saya enggak bisa berhenti. Tapi si penyanyi gak bisa nyelonong masuk lagu bar kelima, gak bisa. Karena saya harus repeat 4 bar itu lagi. Dan dia baru bisa masuk ke bar ke-8. Nangkep maksudnya? Ya. Ada pintu-pintu yang bisa dibuka dengan paksa. Kita masuk sampai di depan pintu, kita putar handle-nya, pintu terbuka. Ada pintu yang bisa dibuka hanya dengan iman. Pada saat kita sampai dekat dengan pintu-pintu terbuka sendiri, itu yang banyak terjadi ya. Sekarang banyak pintu-pintu di shopping mall itu kan otomatis. Saudara nggak perlu putar handle, pintu itu terbuka sendiri. By faith, dari jauh pintunya ketutup. Enggak, kamu dekati dulu. Begitu dekat pintu itu akan terbuka sendiri. Tapi ada satu pintu yang hanya terbuka, bukan hanya dengan iman, tapi ada time frame-nya kapan dia terbuka. Bangsa Israel pernah miss satu kali pada saat Musa.
Kenapa saya tadi kasih intro lagu? Pada saat masih di padang gurun, bangsa Israel dijanjikan tanah perjanjian. Saudara ingat ceritanya Musa mengirimkan 10 pengintai. Itu sudah diberikan. But they missed the intro. Sehingga mereka harus menunggu intro berikutnya 40 tahun baru masuk. 40 tahun intro mereka baru masuk bareng Yosua. Karena pada saat intro bar keempat tadi mereka nggak masuk karena menolak. Tidak percaya. Mereka nunggu 40 tahun lagi. Zaman Yesus bilang, kamu tidak akan melihatku lagi. Sampai kau berkata, blessed is he who comes in the name of the Lord. Kapan itu? Second coming. Kita nggak tahu kapan. Mereka miss 2 kali. Kita miss nggak? Ada season di dalam kehidupan kita saat kita mengiring Kristus. Pada saat seasonnya kita nggak tahu, meleset, repeat. Kita harus menunggu lagi. Saat season Tuhan mau melakukan sesuatu, jangan meleset saudara. Jangan meleset. Saya undang tim musik. Ingat baik-baik saudara. Di mana anakmu berada saat ini? Perhatikan baik-baik. Saya lebih banyak di awaken saudara. Jadi mungkin saya tahu beberapa anak saudara. Seringkali jujur, mohon maaf saya terkaget-kaget juga. Dan saya bertanya dengan leadersnya, itu anaknya siapa? Hah? Itu anaknya siapa? Hah? Karena saya kenal orang tuanya. Kok beda banget sama orang tuanya? Apakah anak selalu persis sama orang tua? Enggak. Orang tua boleh baik sebaik-baiknya. Pelayan Tuhan yang luar biasa. Apakah anak selalu seperti itu jadinya? Belum tentu. Orang tua boleh baca Alkitab setiap hari. Tapi apa yang anakmu baca setiap hari? Orang tua boleh mempelajari firman Tuhan, ikut som, rajin. Tapi apa yang anakmu ikuti saudara? Orang tua dimuridkan, bisa. Tapi anakmu dimuridkan oleh siapa? Please saudara, ini serius sekali. Ini serius sekali. Ingat, iblis tidak menunggu sampai anak kita menjadi dewasa, baru mereka akan mempengaruhi. Tidak. It's in the Bible. Setiap benih yang ditabur, immediately, ada kata immediately, dicuri. Tidak ditunggu, langsung dicuri. Apakah engkau mengenal baik anakmu? Kehidupan mereka. Apakah kau pernah lihat isi handphone anakmu? Apakah kau pernah lihat isi komputer anakmu? Apakah mereka sedang berjalan kepada Jesus yang disebut the Christ? Apakah Jesus yang disebut Barabas? Jangan telat saudara, jangan telat please. Jangan skip. Setiap ada waktu, ajari anakmu tentang Kristus. Ajari dia. Berapapun usia dia. Aduh susah udah kegedean. No. Daripada engkau menyesal. Aduh saya gak pernah jadi awkward, jadi aneh rasanya. No. Jangan sampai engkau menyesal. Jangan sampai engkau menyesal. Jangan sampai suatu hari kita mendapati wajah anak kita ada di foto tadi. Di tengah-tengah kerumunan MG. Jangan, please, jangan. Maaf saya sibuk. Saya kerja dari pagi sampai malam. Saya gak ada waktu bersekutu dengan keluarga. Saya gak ada waktu ngajarin anak-anak saya. Saya kirim anak saya ke sekolah Kristen. Saya kirim anak saya ke sekolah Katolik. Saya kirim anak saya ke Sunday School. No, saudara. You are the leaders. Bukan mereka, engkau. Ingat, dalam 4 hari ribuan orang dari Hosana berubah menjadi salibkan dia. Karena leadersnya. Kau punya pengaruh yang kuat. Bawa anakmu kepada Jesus the Christ. Let us pray.